Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukrulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi la nabiyya ba'dah, Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Syukur alhamdulillah, kembali kita berjumpa dalam belajar bersama tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini yang akan kita bahas adalah tentang sholat Jum'ah. Apa sih sholat Jum'ah itu? Mungkin dari anak-anak ada yang tahu pengertian dari sholat Jum'ah. Apa? Baik, bisa dikatakan benar tapi belum sempurna. Rata-rata memang seperti itu ketika orang ditanya, apa sih sholat Jum'ah? Pasti jawabannya, sholat Jum'ah adalah sholat yang dilakukan pada hari Jumat. Sudah benar, tapi belum lengkap. Kenapa? Bisa jadi kalau sholat di hari Jumat itu sholat subuh, bisa jadi sholat asar. Lalu bagaimana kita mendefinisikan sholat Jum'ah itu? Sholat Jum'ah adalah sholat 2 rakaat dilaksanakan secara berjamaah pada hari Jumat waktu zuhur dan didahului 2 khutbah. Maka inilah definisi dari salat Jum'ah. Bagaimana hukumnya salat Jum'ah? Salat Jum'ah hukumnya adalah wajib bagi orang laki-laki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Baik, siapa saja yang wajib salat Jum'ah itu? Yang pertama yang wajib salat Jum'ah itu adalah muslim, orang Islam. Non muslim tidak wajib. Yang kedua, baligh. Baligh itu dewasa. Dewasa kalau laki-laki, anak laki-laki itu ditandai dengan dia sudah mengeluarkan air mani atau sperma. Kalau perempuan, dia sudah mengalami haid atau menstruasi. Yang ketiga, berakal sehat. Jadi orang yang tidak berakal sehat, orang yang gila itu tidak wajib untuk sholat Jum'ah. Yang keempat, laki-laki. Jadi perempuan, bagaimana dengan perempuan? Perempuan tidak wajib, tapi sunnah untuk sholat Jum'ah. Makanya tidak ada kewajiban bagi orang perempuan untuk pergi ke masjid. Kalaupun mau melakukan, ya boleh, bahkan sunnah. Sunnah itu apa? Kalau dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan ya tidak apa-apa, tidak berdosa. Yang kelima, sehat. Nah ini, muslim, laki-laki, baligh, berakal sehat, dan fisiknya juga sehat. Walaupun dia muslim, dia baligh, dia berakal sehat, dia laki-laki, ya laki-laki. Tapi kalau badannya tidak sehat, ya nggak wajib untuk sholat Jum'ah. Maka sehat itu juga wajib. Yang terakhir, yang keenam, syarat wajib orang sholat Jum'ah itu adalah dia adalah bermukim atau menetap. Jadi kalau orang di dalam perjalanan, maka tidak wajib sholat Jum'ah. Lalu bagaimana syarat sahnya sholat Jumat itu? Jumat itu akan sah, sholat Jumat itu akan sah kalau diadakan di tempat orang yang bermukim. Kalau dalam rombongan misalnya, dalam perjalanan, satu rombongan 40 orang, ternyata di tengah jalan mengadakan sholat Jumat sendiri, itu tidak sah.
maka harus mengikuti yang ada di kampung itu. Yang kedua, sholat Jum'ah itu akan sah kalau dilakukan secara berjamaah. Kalau tidak berjamaah berarti tidak sah. Yang ketiga, dikerjakan di waktu zuhur. Jadi boleh nggak kalau sholat sebelum waktu zuhur jam 10 misalnya kita ngadakan sholat Jumat? Ya tidak sah. Kenapa? Karena ketentuannya adalah dilakukan pada waktu zuhur. Dan yang terakhir, harus didahului dengan 2 khutbah. Jadi kalau ada sholat Jumat kok tidak ada khutbahnya, berarti tidak sah sholatnya. Yang selanjutnya, yang tidak wajib sholat Jumat itu adalah anak-anak. Anak-anak yang belum baligh maksudnya, karena kewajiban untuk sholat Jumat itu adalah kalau sudah baligh. Tadi sudah Bapak jelaskan bahwa baligh itu sampai umurnya atau dewasa. Oke, yang terakhir yang tidak wajib tadi sudah saya singgung, sudah Bapak singgung bahwa yang tidak wajib untuk sholat Jum'ah adalah wanita. Tapi boleh seorang wanita itu ikut sholat Jumat. Tentunya nanti ada aturan-aturan tersendiri. Kita akan melanjutkan pada cara mengerjakan sholat Jum'ah. Yang pertama yang harus dilakukan ketika menjelang sholat Jum'ah itu dianjurkan kita sebelum sholat Jum'ah itu mulai, kita sebelumnya sudah berbondong-bondong datang ke masjid. Yang kedua, sholat Jum'ah itu dimulai dengan adzan, ya, adzan. Yang ketiga, sebelum melakukan sholat Jum'ah wajib ada khutbahnya, mendengarkan khutbah bagi jamaah atau makmum. Terus yang keempat, selesai khutbah kedua, muadzin baru iqamah, kemudian dilanjutkan dengan sholat Jum'ah secara berjamaah 2 rakaat. Dan setelah sholat Jum'ah selesai, maka disunnahkan untuk sholat ba'diyah Jum'ah 2 rakaat. Ini tata cara ketika kita berada di dalam masjid ketika kita melaksanakan sholat Jum'ah. Baik, Bapak jelaskan ya tentang khutbah. Jadi khutbah itu adalah, khatib itu adalah orang yang khutbah. Lalu apa sih khutbah itu? Khutbah adalah ceramah, di mana pada waktu itu ada satu orang yang tampil di depan untuk menasehati dan memberi masukan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang syarat khutbah Jum'ah itu apa? Yang pertama, syarat khutbah Jum'ah itu adalah dilaksanakan pada waktu zuhur. Jadi tidak sah kalau tidak waktu zuhur. Yang kedua, dilaksanakan dengan berdiri. Khatib itu harus berdiri ketika menyampaikan khutbah. Yang ketiga, harus ada duduk di antara 2 khutbah, seperti yang Bapak tadi jelaskan bahwa membedakan antara khutbah yang pertama dengan kedua adalah duduk. Jadi syarat khutbah itu harus ada duduknya. Yang ketiga, seorang khatib itu harus suci dari hadas maupun dari najis. Maksudnya dari hadas itu dia tidak sedang berhadas besar atau berhadas kecil, dan juga suci dari najis, pakaian, tempat dan badannya itu suci dari najis. Yang selanjutnya adalah seorang khatib itu harus menutup aurat. Jadi khutbahnya tidak sah kalau seorang khatib tidak menutup auratnya. Yang keenam, suara khatib harus keras. Kenapa? Karena khatib itu menyampaikan wasiat kepada para jamaah dan suaranya itu harus didengar oleh para jamaah. Dan yang terakhir adalah tertib. Tertib itu berurutan. Jadi tidak saling silang, berurutan dari awal sampai akhir. Apa yang dianjurkan ketika kita mau sholat Jum'ah?
Maka amalan atau perbuatan yang disunnahkan ketika kita mau melakukan sholat Jum'ah itu yang pertama adalah mandi. Kenapa kita kok dianjurkan untuk mandi? Karena kita akan bertemu dengan orang banyak. Tentunya kita harus badan kita dalam keadaan segar, badan kita dalam keadaan bersih dan lain sebagainya. Yang kedua, memakai pakaian yang bersih dan bagus, karena kita akan berkumpul dengan orang banyak, juga akan menghadap kepada Allah. Yang keempat, memakai wangi-wangian, ya. Jangan sampai kita sholat bau badan kita atau bau baju kita itu mengganggu kekhusyuan orang lain. Makanya kita disunnahkan atau dianjurkan untuk memakai pakaian yang berbau wangi. Yang selanjutnya yang dianjurkan ketika kita mau sholat Jum'ah adalah memotong kuku. Dan yang terakhir, kita disunnahkan banyak-banyak membaca Al-Quran ketika khatib belum naik ke mimbar, dan setelah kita sholat Jum'ah banyak-banyak berzikir kepada Allah. Ya, itu adalah sunnah atau hal-hal yang dianjurkan ketika kita mau sholat Jum'ah. Apa sih hikmah yang bisa diambil dari sholat Jum'ah itu? Yang pertama, sholat Jum'ah itu akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Yang kedua, bisa membina persatuan dan kesatuan umat. Kenapa? Karena kita berkumpul menjadi satu dalam rangka beribadah kepada Allah, sehingga ukhuwah Islamiyah itu terjalin dengan baik, dan itu mampu membina persatuan dan kesatuan umat. Yang selanjutnya adalah hikmahnya dari kita sholat Jum'ah itu adalah membina disiplin bagi jamaah. Jadi ketika khutbah itu sedang berlangsung, kita tidak diperbolehkan untuk berbicara, kita mendengarkan dengan baik orang yang sedang berkhutbah atau sang khatib. Dan juga ketika sholat dilakukan secara berjamaah, itu mendidik kita menjadi orang-orang yang disiplin. Dan yang terakhir, mendidik dan mencerdaskan bangsa. Inilah masalah sholat Jum'ah, ya, keterangan tentang sholat Jum'ah yang harus kita pahami. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan kita, sehingga kita semakin hari semakin tunduk kepada Allah, semakin hari semakin ibadah kita semakin baik kepada Allah, dengan cara kita mengerti apa yang kita lakukan, sehingga kita termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah, orang-orang yang disayangi oleh Allah, dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang nantinya akan ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.